di dalam kehidupan itu kan banyak hal. Yang satu bahwa sandaran ketika kita melakukan kegiatannya adalah ibadah, maka insya Allah, ya kan, ketika itu kita lakukan, kita tidak akan ada beban. Ya kan, makanya sandarannya ibadah. Semua ibadah. Niatkan ibadah. Iya. Itu yang pertama. Ahai, bro and sis. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan itu harapan kami semua di sini untuk menghadirkan seorang tamu, tokoh untuk wilayah Depok dan sekitarnya. Insya Allah beliau akan jadi tokoh Indonesia. Saya perkenalkan Bapak Haji Babai Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Babai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Siap. Untuk bisa hadir di Amin. podcast kami yang baru ini. Insya Allah dengan kehadiran Bang Babai, podcast kami bisa maju. Bismillah. Amin ya Allah. Sama-sama. Awal pertanyaan saya adalah karena banyak teman-teman dan semua bertanya, itu prosesnya gimana sih? Orang semua tahu Bang Babai anggota DPR, anggota MP di Depok, duduk di Depok sempat lama gitu. Itu prosesnya gimana sih? Kok bisa sampai gitu? Padahal kan dia cuma anak jembatan Serong gitu. Cuma anak, ya maaf nih Bang, cuma anak kampung. Itu bagaimana prosesnya? Sekarang saya mewakili Bro and Sis ingin bertanya langsung kepada Bang Babai. Proses awal muasal bisa duduk di anggota DPRD, mulanya gimana tuh Bang? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau ditanya asal mulanya bagaimana, tentu saya sendiri juga tidak punya mimpi dulu kalau untuk akan menjadi anggota DPRD pada tahun 2004. Yang pasti bahwa saya memang senang berorganisasi. Sejak sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, saya selalu ketua kelas. Masuk SMP, selalu jadi ketua OSIS. SMA juga gitu, ketua kelas, ketua OSIS. Di perguruan tinggi pun saya pengurus, yang kan Menwa. Nah, pada saat menginjak remaja, saya masuk organisasi juga. Karang Taruna, organisasi kepemudaan lainnya. Dan juga salah satu yang membuat saya terjun ke dunia politik itu karena saya masuk di organisasi underbawnya Partai Golkar ketika itu, yaitu masuk di AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Kemudian saya tercatat sebagai kader Golkar tahun 2000, ya kan, sekitar 2001. Udah jadi jurkam. Keluar SMA saya sudah jadi kader Golkar. Kemudian jadi jurkam Partai Golkar. Dan tahun 99 diminta untuk menjadi caleg. Pada waktu itu sistemnya nomor urut, bukan suara terbanyak. Dan 2004 baru saya bisa duduk sebagai anggota DPRD, ya kan, dengan proses yang tentu tidak mudah, yaitu aktif di partai, kemudian merancang yang kan kegiatan-kegiatan dengan prinsip tentu ibadah kepada masyarakat. Alhamdulillah, yang kan saya rancang dari tahun 2001 ketika itu. 2002 saya mantapkan langkah itu sambil menimba pemahaman tentang ilmu politik. Saya pernah dididik di NDI, National Democratic Institute. Nah, kemudian 2004 alhamdulillah Allah takdirkan menjadi anggota DPRD
sampai saat ini. Oh. Cuma di 2016-17 saya keluar dari Golkar, saya masuk PKB, PKB. mencalonkan 2019 berhasil, dan 2024 sekarang pun alhamdulillah berhasil lagi. Nah, waktu tamat SMA tadi abang bilang udah di Golkar ya? Ya, sudah. Abang udah kuliah tuh? Lagi belum kuliah? dong. Belum. Kan waktu keluar SMA kelas 3 saya sudah aktif. Udah aktif. Di partai ya kan, di organisasi kepemudaan partai. Jadi waktu kuliah yang kan baru lebih aktif lagi jadi pengurus. Kalau waktu kuliah itu seperti itu. Kalau boleh tahu di mana abang kuliahnya? Saya waktu itu ada di Sekolah Ilmu Pendidikan yang kan di Jakarta. Iya. Yang kan kemudian Sekolah Ilmu Ekonomi yang kan Setiami Jakarta juga. Jadi ada 2 lembaga pendidikan perguruan tinggi yang saya ikuti, yaitu yang kan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan yang satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi. Ya. Nah, waktu abang memutuskan untuk masuk ke dunia politik, apakah keluarga, istri dan segala macam mendukung abang, Bang? Oh ya udah pasti. Alhamdulillah. Salah satu keberhasilan siapapun, siapapun ingin berhasil dalam melakukan sesuatu, kunci utama ada pada keluarga. Jadi ketika keluarga, istri, anak mensupport, atau yang belum berkeluarga, ibu bapak mensupport, insya Allah berhasil. Amin. Karena doa orang tua mustajabah. Yang kan seperti itu. Dukungan istri pun bagi yang sudah berkeluarga itu faktor penentu, faktor yang sangat penting. Yang paling dasar ya? Yang paling dasar. Jadi kalau ditanya apakah keluarga mendukung, iya, sangat mendukung bagi keberhasilan yang kan perjuangan setiap kita. Berarti pilihan ke dunia politik itu dari hati nurani sendiri, Bang? Iya. Tidak ada paksaan dari manapun? Tidak ada paksaan. Itu dari hati nurani. Dari memang terpanggil, dan rupanya memang Allah takdirkan saya yang kan menjadi aktivis politik, yang kan pelaku politik sampai saat ini. Tentu kendati demikian tetap harus didasari dengan niat. Amin. Yang kan innamal a'malu binniyah. Yang kan maka niat saya sekalipun terjun dalam dunia politik tetap yang kan sandarannya adalah ibadah. Amin. Ingin beribadah melalui jalur politik. Kayak gitu. Nah, ini pendidikan ini. Kalau menurut abang, apa sih politik itu? Ya, politik itu adalah yang kan cita-cita kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik yang kan bagi masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan politik itu kotor, nah itu sesungguhnya tidak demikian. Kotor tidaknya politik itu kan tergantung dari orang yang melakukannya. Dari manusianya. Dari manusianya, bukan politiknya. Sebab bicara tentang ilmu politik dalam semua segmen kehidupan, dari semua sektor kehidupan manusia, itu memang harus dengan politik. Yang kan seperti itu. Yang kan ibadah kita aja juga merupakan bagian dari politik kita. Yang kan seperti itu. Jadi apapun mengandung makna nilai politik. Nah, ketika kita sudah menjadi pelaku politik, ya kan, maka tinggal tergantung niat kita dalam politik itu. Ya kan, nah utamanya dalam politik praktis, ya kan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ketatanegaraan kita, yang kan dimana kita harus yang kan berpolitik melalui mekanisme partai politik, maka kuncinya adalah tinggal tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, niat kita ibadah, insya Allah nggak akan kotor politik itu. Seperti itu. Udah pasti perjalanan kan tidak semudah yang kita bayangkan ya, Bang. Iya, pasti. Kalau masuk ke politik, itu gimana tuh, Bang? Tantangan, persaingan, segala macam, abang menghadapinya gimana? Ya, salah satu kunci untuk bisa menghadapi semua itu, yang namanya tantangan, yang namanya rintangan, itu udah pasti ada, yang namanya kerikil atau ujian cobaan itu udah pasti ada. Satu yang penting pertama, niat. Kuatkan niat ketika kita berbuat. Yang kedua,
yang kan setelah niat kuatkan yang kan tujuan kita di dalam berpolitik. Kalau tujuan kita sudah kita tentukan, tujuannya ada untuk kebaikan, maka langkah yang kedua fokus kepada program kegiatan. Nah, kalau sudah sampai kepada action kita dalam bentuk program kegiatan, maka langkah yang keempat adalah keikhlasan. Maka semuanya harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ya kan? Karena kalau tidak dengan dasar itu, ya kan, mungkin akan timbul kekecewaan dan lain sebagainya. Dan yang satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa apapun yang kita lakukan kan, yang kan itu, yang kan Allah punya ketentuan. Tuhan yang Maha Kuasa punya ketentuan. Maka yang terakhir, kalau sudah yang kan keikhlasan dari semua kegiatan yang kita lakukan, maka yang terakhir, yang kelima adalah tawakal dan berdoa kepada Allah. Semua ikhtiar kita yang kita sandarkan kepada niat, kemudian kita kuatkan kepada tujuan, kita laksanakan sesuai dengan program, dan kita sandarkan kepada keikhlasan, maka yang terakhir yang menjadi kunci penentu adalah doa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, itu. Nah, Abang sering berbaur dengan masyarakat sekitar, terutama di Jembatan Serong. Kalau ada hajatan, kematian, segala macam, Abang selalu hadir. Nah, itu bisa membuat masyarakat membekas di hatinya, bahwa Abang itu tidak akan hilang dan selalu hadir di masyarakat. Itu metodenya dari mana tuh Bang dapatnya? Itu bagus tuh Bang. Padahal itu terjadi sebelum orang-orang lain melakukan belusukan. Abang udah melakukan, tapi Abang nggak terekspos. Itu gimana tuh Bang? Metode itu bagus tuh. Di dalam kehidupan itu kan banyak hal. Yang satu bahwa sandaran ketika kita melakukan kegiatannya adalah ibadah, maka insya Allah, ya kan, ketika itu kita lakukan, kita tidak akan ada beban. Ya kan, makanya sandarannya ibadah. Semua ibadah. Niatkan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dulu pernah ada orang tua yang mengajarkan kepada saya. Ada tokoh di Bogor, yaitu almarhum Pak Yoyon namanya, Pak Lurah Yoyon, Kepala Desa Kedung Waringin. Beliau pernah mengatakan kepada saya, jika ingin menjadi pemimpin, kepala desa kah atau apa, yang kan ada 3 hal yang sangat membekas dan melekat di hati masyarakat, yaitu pertama, kalau kita diundang kondangan, datang. Ketika ada yang meninggal dunia, yang kan kita datang. Dan ketika ada guru siapapun, juga kita minta diakui sebagai muridnya. Sehingga dengan demikian maka pengakuan itu akan melekat, yang kan di hati masyarakat dan berbagai pihak. Seperti itu. Dan itu saya lakukan sejak saya sebelum jadi dewan sampai sekarang, dan ternyata benar. Orang yang musibah meninggal, jangankan orang yang tidak mampu, orang yang mampu, orang kaya pun kalau didatangi dia senang. Orang hajatan tidak melihat isi amplopnya, tapi melihat kehadiran kita, itu kita senang. Kemudian guru siapapun, kalau kita yang kan menitipkan diri kita sebagai murid, saya yakin yang kan kita mau belajar kepadanya akan diterima. Nah itu, jadi itu memang salah satu cara yang kan salah satu sebuah metode, bukan metode, sebuah keadaan di masyarakat yang sangat melekat, yang apabila kita melakukannya, itu akan sangat luar biasa. Nah, Bang, Abang sudah melakukan itu. Berarti kata-kata belusukan itu sebelum pemimpin melakukan, Abang udah melakukan nih. Cuman kan ada belusukan yang memang disetting dan direncanakan. Itu dia. Ada belusukan yang murni tidak. Kalau orang meninggal memang siapa yang mau merencanakan? Nggak ada. Kan nggak ada. Kan kayak gitu. Nah, itu saya lakukan. Ada
gosip-gosip yang agak ini bang, maaf nih bocor nih, agak-agak miring gitu. Orang suka mempertanyakan abang pindah partai itu bang. Maaf nih, ini pertanyaan agak-agak ke dalam ini. Dalam dunia politik, hal itu sangat lumrah dan bisa saja terjadi. Ya? Orang pindah partai mungkin di partai yang pertama tidak lagi sejalan, yang kan, tidak lagi sepemikiran, tidak lagi seide, yang kan, bisa saja orang itu pindah partai. Jadi saya kebetulan pindah partai karena memang sudah tidak cocok lagi dengan Partai Golkar, yang kan, karena tidak tidak memiliki sebuah platform yang kan gitu, yang melekat pada diri saya. Dan ketika saya masuk PKB, alhamdulillah platformnya sangat bagus, sangat sesuai. PKB itu kan partai yang didirikan oleh para ulama, tetapi berbasis kepada yang kan keagamaan dan kebangsaan, agamis, nasionalis, kan kayak gitu. Jadi sangat cocok lah, yang kan dengan saya, didikan orang tua yang diberikan kepada saya disekolahkan madrasah, yang kan dibimbing di pengajian-pengajian, yang kan ikut ngobrol sana sini dengan pondok pesantren, yang kan, dan juga masuk dalam organisasi Islam, yang kan, akidah saya kan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu melekat pada partai PKB. Jadi ketika orang pindah, mungkin karena faktor tadi, yang kan ketidakcocokan, platform dan lain sebagainya. Waktu proses pemindahan itu sulit gak bang kalau di partai politik? Tidak. Oh, tidak sulit? Tidak sulit. Ya kan, seperti itu. Maaf bang. Tidak sulit. Tidak sulit. Dan ya mudah saja. Oh gitu. Ya kan, karena kan partai itu adalah sebagai wadah. Tetapi satu hal yang perlu harus digarisbawahi, keberhasilan kita sebagai kader partai itu terletak pada diri kita, perbuatan kita ke tengah masyarakat kita. Kalau kita dianggap baik oleh masyarakat, maka baik pula partai itu. Amin. Dan sebaliknya, kita sebagai orang partai kalau dianggap tidak baik, maka berdampak pula kepada ketidakbaikan terhadap partai yang kita miliki. Jadi keberhasilan sebuah partai tergantung manusianya. Oh gitu. Kayak gitu. Sekarang saat ini nih bang, kita kan baru selesai pemilu nih. Abang kayaknya bagus nih suaranya di wilayah Depok. Alhamdulillah. Dapat berapa bang? Dapat 12.000 lagi. Alhamdulillah. Sama seperti tahun Berarti lalu. abang tetap duduk lagi? Ya. Duduk lagi di DPRD? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kenapa abang nggak pindah ke DPR? Kemana? Ke DPR pusat. Oh, tentu kita harus bisa mengukur. Oh gitu. Mengukur diri kita, kemampuan kita. Saya kan gitu, sepak terjang kita, langkah kita. Ya kan, tidak bisa kita main asal ikut-ikutan. Tapi kalau ya dilihat kan, perjalanan abang kan udah lama. Dalam politik itu juga kan perlu perhitungan yang matang. Kan seperti itu, perhitungan dari sisi kemampuan, yang kan berbagai hal. Jadi saya masih merasa diri saya belum mampu untuk lari ke DPR RI. Gitu. Kan seperti itu. Saya tapi masih cocok kalau di DPR dilihat dari perjalanan udah matang abang. Ya mudah-mudahan. Perjalanan abang kan udah lama. Ini kan bicaranya bukan persoalan perjalanan, tapi berbicara tentang persoalan pengalaman. Yang kan bukan. Kemampuan kita untuk berbuat ke tengah masyarakat. Amin. Kalau levelnya masih dalam level kecil, kita belum tentu bisa melevel ke Allah besar. Dan yang kedua, kemauan. Saya belum ada kemauan untuk pindah dalam tingkatan yang lebih tinggi. Entah kalau di kemudian hari bisa saja itu terjadi. Dalam tahun ini abang kembali lagi duduk di DPRD. Alhamdulillah, abang udah berhasil. Apa target abang untuk selanjutnya? Apakah wali kota, apakah gubernur, apakah ini? Kan semua orang ada cita-cita bang. Ya, target tentu ada. Yang kan, tapi yang pertama sekarang saya ingin menjawab dan memberikan yang kan kepada para pemilih saya, masyarakat saya, untuk yang kan tanggung jawab
pekerjaan nanti ke depan. Iya. Saya akan buktikan yang kan amanah ini yang kan dengan memperjuangkan pembangunan yang ada di Kota Depok, mendorong pemerintah agar dapil saya betul-betul teralokasikan anggarannya, baik dari APBD maupun APBN, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau bicara target politik, ya siapa sih yang tidak ingin meningkat? Iya, betul. Kan seperti itu. Kalau memang nanti terbuka jalan untuk wali kota, ya kenapa tidak? Alhamdulillah. Kita akan coba dan kita akan bangun ke arah sana. Amin, amin, amin. Ya. Di tempat abang, di rumah abang, ada pendidikan politik untuk anak muda? Ada? Pendidikan politik bagi saya tidak harus di rumah. Oh, gitu. Dimanapun saya turun, yang kan seperti kampanye kemarin, kita juga memberikan pendidikan politik, menyadarkan masyarakat untuk memilih. Maksud saya secara kontinu gitu, seperti sekolah? Tidak. Enggak ada. Tidak. Ya? Oke. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bikin, yang kan apa itu Babai Institut, Insya Allah. atau Babai apa, yang kan, yang sedikit banyak memberikan bantuan, yang kan pemahaman politik, pendidikan politik bagi anak-anak muda ke depan. Yang kan, ide bagus. Mudah-mudahan bisa saya lakukan. Amin, amin, amin. Nah, terakhir nih Bang. Ya. Pesan-pesan abang untuk warga Depok nih dan sekitarnya, terutama Jembatan Serong. Insya Allah yang mendukung abang. Silakan Bang. Ya, pesan saya kepada masyarakat pertama, terima kasih banyak dulu saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Depok yang telah menyelesaikan, menjalankan yang kan kewajibannya untuk mencoblos, untuk memilih pada pemilu presiden dan pemilu legislatif kemarin. Mudah-mudahan apa yang masyarakat lakukan, memilih itu tidak golput, tergolong amal bakti kepada bangsa dan negara. Amin. Yang kedua, saya menghimbau, kemarin masyarakat sudah terpecah-pecah oleh yang kan pilihan-pilihan masing-masing. Sekarang sudah selesai, maka kita punya kewajiban untuk menyatu kembali. Yang akan jadikan perbedaan tersebut untuk lebih mewarnai kebersamaan, untuk memperkokoh kebersamaan dan persaudaraan kita. Jangan gara-gara politik kita rusak ukhuwah basariyah kita, jangan dirusak ukhuwah watoniyah kita dan ukhuwah islamiyah kita. Jadi pesan saya, bersatu kembali, ya kan, dan dukung anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota yang jadi. Doakan dan dorong yang kan agar kita-kita yang jadi kembali yang akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan ada manfaat bagi masyarakat. Bagi yang tidak terpilih, yang kan doakan mudah-mudahan suatu saat mungkin mau tampil lagi, yang kan bisa terpilih. Jadi tidak ada istilah yang sia-sia, yang kan sekalipun gagal, sesungguhnya itu adalah sebuah yang kan perbuatan yang baik. Yang kan seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Masih ada satu nih. Ya, apa? Satu nyelip nih. Apa tanggapan abang tentang quick count sekarang nih? Terakhir aja deh. Ya, quick count itu kan sebuah metode untuk menentukan yang kan hasil proses pemilihan. Ya, pertama tentu tidak bisa kita jadikan ukuran keberhasilan. Yang kan tentang quick count, karena quick count itu kan buatan manusia. Bisa saja ada yang salah, bisa juga jadi benar. Kan seperti itu. Yang ketiga, yang kedua maksud saya bisa dijadikan sebagai bahan untuk memegang informasi yang terjadi. Yang kan seperti itu. Jadi quick count sesuatu kemajuan dalam dunia politik kan kayak gitu, dalam persoalan untuk mengetahui secara cepat perhitungan, tetapi tidak dijadikan sebagai rujukan kebenaran, karena bisa jadi quick count juga tidak benar, tapi juga bisa juga benar. Nah, untuk masyarakat di Indonesia yang kan nanti hasil kebenaran pemilu itu ya dari KPU, karena suara KPU lah yang diakui secara sah orang itu terpilih atau tidak terpilih, bukan lewat quick count. Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ahai.